Allah, selamat Ibu. Pagi Allah. Pagi Bu, Gimana nih kabarnya hari nanti? tadi kami UTS. Pusing ya, tapi bisa terselesaikan ujiannya. Bisa Bu, gampang. Oh, berarti gampang susah. Iya Bu. Bu, para orang sini mau Cerita apa tuh? Boleh. jadi kan awalnya ini kan ke psikolog kayak ke psikiater gitu lah Bu. Nah, tapi awalnya dia Bu perginya. Nah, dulu ketahuan lah Bu, karena awal waktu itu dosenkan obat Bu, ketahuan lah sama orang tua awal kan Bu. Jadi orang tua mereka ragu-ragu, kok katanya ke psikiater tuh nggak bilang. Terus kan dari itu jadinya awal itu merasa tertekan, merasa disalahkan gitu. Tahu kenapa tuh awalnya datang ke psikolog itu? Karena masalah ada problem itu semua. Karena orang tua itu sama-sama selingkuh gitu tuh. Karena orang akad daripada sama kan nggak boleh kan dulu. Jadi orang itu psikiater. Tapi orang itu dia karena takut tadi itu dimarahin. Padahal pas ketahuan udah dimarahin. Allah pilihnya sendiri itu tanpa ada teman atau saudara yang lain. Sendiri Bu. Berarti Allah benar-benar sendiri. Iya. Nah, Allah benar-benar merasa sedihnya. Lumayan nggak Bu? Ya, ibu maka apa yang akan rasakan saat ini. Nah, jadi gimana tuh tanggapan orang tua awal setelah tahu awal pergi ke psikolog itu? Awal-awal mereka tuh marah sih Bu. Kenapa nggak kasih tahu? Kenapa kok malah diam aja? Bukannya punya masalah tuh malah diomongin sama keluarganya dan malah pergi ke orang lain terus kan? Terus tapi semenjak udah seminggu 2 minggu itu kan Bu, awalnya dipaksakan karena masalah itu masalah mereka, karena mereka. Tenang ya, orang tarik nafas dulu ya, pelan-pelan ya. Ntar kasih jeda dulu. Biar nafasnya teratur dan biar awal tenangin dulu pikirannya. Coba awal pejam mata dulu. Masih ya luarkan aja dulu. Coba sini sebelumnya coba awal luarkan dulu masalah Allah seperti apa. Karena kita keluarga sih Bu. Saya ini karena mereka itu jadi itu tapi Sebentar ya Allah ya, maaf ya. Ibu minta Allah untuk diam dulu sejenak. Allah berdoa, tarik nafas dalam-dalam, pikirkan apa yang membuat Allah senang keluarga Allah, apa kelebihan keluarga Allah, apa yang membuat kehangatan di keluarga Allah. Allah pikirkan semuanya, Allah tarik nafas dalam-dalam, terusnya lagi. Namanya sambil baca salawat juga. marah-marah itu kan saya itu merasa tertekan gitu. Harusnya kan mereka itu mendukung saya gitu kan. Tapi semenjak udah 2 kali, 3 kali gitulah. Akhirnya aku tuh jadi berhenti gitu. Karena masalah itu
tuh mungkin kemarin sebelum itu mama berpikir kalau orang merasa sendirian, orang gak punya tempat, makanya orang pergi ke psikolog supaya orang bisa merasa lebih lega, orang juga dapat gambaran gimana nih cara Allah buat menghadapinya, cara Allah buat mengatasinya dan menyikapinya. Nah dari situ setelah awal pergi ke psikolog, gimana nih, ada nggak perubahan di dalam diri Allah sendiri gitu, atau ada perasaan yang gimana gitu yang bergejolak di hati Allah? Ada sih Bu, tapi Aurel tenang, tahu mana salahnya, tahu harus apa. Tapi yang intinya sih Aurel ditenangin sih Bu, ayah kami ini kalau kita sama kali di rumah tuh. Itu sih Bu. Ditambah orang tua kan udah support kan gitu ya, Aurel kayak Berarti sebelum Aura pergi ke psikolog dan sesudah, berarti adanya perubahan kan, perubahan sikap dari orang tuanya Aura, apalagi setelah mengetahui kalau Aura itu pergi ke psikolog. Mungkin orang tuanya berpikir bahwa ternyata anaknya selama ini merasakannya sakit yang luar biasa, sehingga mereka terbukalah pikiran mereka untuk mensupport Aura, untuk mendukung Aura, dan lebih lagi dekat sama Aura. Nah, kedepannya nih gimana nih cara Allah untuk menyikapi hal tersebut lagi jika terjadi gitu. Aurel mungkin nanti kalau emang terjadi lagi, kan Aurel udah nggak ada ukuran itu, udah jarang itu. Dan mungkin kalau emang terjadi lagi, mungkin Aurel bakal lagi. Terus biar mereka tahu juga. Itu ada sedikit saran juga buat orang. Nah, jadi sebisa mungkin gitu kan, apapun itu halnya, baik itu kecil maupun besar, sebisa mungkin jangan dulu Aura ngambil keputusan sendiri gitu. Artinya Aura tuh harus juga berkomunikasi sama orang tua gitu kan. Apapun nantinya tanggapan atau respon dari orang tua Aura itu memang tidak bisa Allah terima secara mentah-mentah gitu kan, harus Allah saring, Allah filter lagi kan, yang namanya orang tua kan tentunya ingin hal yang terbaik buat anaknya. Mungkin saja dalam penyampaian mereka ada yang kurang nyambung di kita, kurang masuk di kita, jadi agak berbeda persepsi ataupun pandangan kita sama orang tua kita. Jadi memang harus berbanyak komunikasi lagi dengan saling terbuka, saling memahami satu sama lain. Aura gimana nih perasaannya sekarang? Gimana? Apakah masih ada yang menjangkau ataupun masih ada yang ingin disampaikan? Dan lebih tenang sih Bu, karena Aura kenalnya cerita aja kan. Masih masukan itu dia dari tahu. Nah, gimana nih ke depannya Aura menyikapi hal ini lagi, ataupun jika memang tidak terjadi lagi, Aura sebaiknya kalau dalam masalah itu harus seperti apa? Kayak kata ibu tadi kan Aura harus jalan sendiri, harus tahu. Mungkin harus jauh-jauh juga. Aura sudah tenang? Tidak merasa enakan hari ini? Udah Bu. Boleh ibu duduk sebentar? Boleh Bu, ya, boleh Aura. Ini salam hangat dan salam cinta ibu kepada Aura. Ya, makasih ya Bu. Jadi kedepannya kita sama-sama saling mengingatkan antara orang dan orang tua, saling memahami lagi. Ada lagi Om? Udah Bu, cukup. Kalau udah lega, udah tahu harus apa gitu. Ibu senang sekali bisa membantu Aura pada hari ini. Nah nantinya apabila ada yang ingin Aura sampaikan lagi atau Aura suka, saran atau apapun itu, Aura bisa hubungi ibu atau Aura bisa langsung datang ke rumah mereka. Nanti ibu insya Allah sebisa mungkin ibu akan bantu Aura dengan segera gitu kan. Jadi Aura jangan merasa Aura sendiri gitu, jangan merasa Aura tidak punya tempat gitu. Di dunia ini banyak hal yang bisa membantu kita, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ada untuk kita. Ya orang, Makasih banyak ya Bu.
Semangat ya Aura, semangat untuk belajar ke depannya lagi. Aura pamit ya Bu.